Al-Azhar Mesir dan dilanjutkan setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1935 dengan bantuan Bakri. Tafsir ini rampung pada April 1938 setelah 53 tahun proses penyusunannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan nomor pokok mahasiswanya 231105080095. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih tafsir di Indonesia. Kita akan mempelajari studi tafsir yang ada di Indonesia. Oke, adapun studi naskah tafsir di Indonesia, studi tentang perkembangan tafsir yang ada di Indonesia merupakan bagian penting dalam memahami bagaimana umat Islam di Nusantara ini dapat menafsirkan dan mengaktualisasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di antara para mufasir itu banyak yang berpengaruh dalam sejarah tafsir di Indonesia. Antara lain itu ada Mahmud Yunus. Nah, Mahmud Yunus merupakan menempati posisi penting. Ia dikenal sebagai ulama, pendidik, dan pemikir Islam yang memiliki kontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan yang kontekstual dan dedukatif. Nah, karya yang paling penting atau monumental yaitu Tafsir Quranul Karim yang pada tahun 1983 menjadi salah satu tafsir pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan digunakan secara luas untuk lembaga pendidikan Islam. Nah, melalui tafsir ini, Mahmud Yunus berusaha menghadirkan bagaimana tafsir ini mudah dicerna secara umum oleh masyarakat, khususnya pelajar, tanpa menghilangkan kedalaman makna itu. Nah, penelitian terhadap karya Mahmud Yunus ini, khususnya dalam konteks mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia ini, sangat relevan untuk menelusuri perkembangan metode tafsir lokal, bagaimana kita mengkaji, mengkontribusi tafsir berbahasa Indonesia terhadap khazanah keilmuan Islam yang ada di Nusantara ini. Nah, biografi singkat Muhammad Mahmud Yunus. Biografi singkat Mahmud Yunus. Nah, Mahmud Yunus ini lahir pada 10 Februari 1899 di Sangnya, Tanah Datar, Sumatera Barat, dari keluarga yang religius dan intelektual. Pendidikan formal dimulai dari sekolah tradisional, yaitu di surau di kampung halamannya, sebelum ia melanjutkan studi ke Kairo, Mesir di tahun 1924 hingga tahun 1930 di Mesir. Ia belajar di Universitas Al-Azhar dan mendapatkan pengaruh dari berbagai ulama terkemuka di bidang tafsir dan pendidikan Islam. Nah, setelah kembali ke Indonesia, Mahmud Yunus ini aktif mengajar dan turut serta dalam membangun sistem pendidikan Islam, terutama pendidikan Islam modern. Salah satu kontribusi pentingnya adalah saat ini ia bekerja di Departemen Agama, di mana ia menggagasi integritas pendidikan. Yang mana integritas pendidikan agama ini ke dalam kurikulum nasional. Ia juga sempat menjabat sebagai rektor perguruan tinggi Islam Cikal Bakal IAIN, sehingga ia pensiun pada tahun 1970. Namun tetapi karyanya berdakwah tidak sampai akhir hayatnya. Nah, selama hidupnya Mahmud Yunus ini menulis sekitar 75 buku dalam bidang tafsir pendidikan dan hukum Islam. Ada beberapa karyanya yang terkenal, antara lain ada Kamus Arab Bahasa Indonesia, kemudian ada Al-Fiqh wal Wahid, kemudian At-Tarbiyah wa Ta'lim. Namun yang paling terpengaruh yaitu Tafsir Al-Quranul Karim yang dicetak ulang sebanyak 23 kali hingga tahun 1983. Nah, ini masih digunakan secara luas di sekolah-sekolah Islam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian manuskrip atau tulisan tafsir. Tafsir Al-Karim ini adalah hasil penelitian mendalam Mahmud Yunus yang dimulai tulis pada tahun 1922, yaitu juz 1, 2, 8, dan 3. Penulisan sempat terhenti saat ia melanjutkan studi ke Al-Azhar Mesir dan dilanjutkan setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1935 dengan bantuan Bakri. Tafsir ini rampung pada April 1938 setelah 53 tahun proses penyusunannya. Nah, kemudian keunikan tafsir Mahmud Yunus ini.
Mahmud Yunus dalam tafsir Al-Quranul Karim menggunakan pendekatan sosial ijtimai yang menyesuaikan penafsiran Al-Quran dengan kondisi masyarakat. Yang mana metode ini digunakan adalah tahlili dengan kombinasi bil ma'sur dan bil qoi. Yang mana ini menjadikan tafsir ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tafsir ini menonjolkan aspek akhlak, pendidikan, dan terbagi dalam 3 pendekatan. Di antara lain pendekatan itu yaitu pertama, ilmiah, yaitu menghubungkan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan seperti bentuk bumi dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Kemudian kedua, sosial, menyoroti nilai kemasyarakatan dan budaya Minangkabau dalam Quran Surah At-Taubah ayat 97. Kemudian yaitu intelektual, yang mana ini mempermudah pemahaman dengan ungkapan populer seperti mulutmu harimaumu, Quran Surah An-Nisa ayat 148. Oke, kita masuk ke makna analisis leksikal. Nah, dalam tafsiran Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5 ini menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana ini terjadi pada 10 hari Ramadan. Tujuan menyebutkan tanggal pasti pada agar umat Islam terus beribadah sepanjang Ramadan itu. Ya, keistimewaan tafsirnya itu terlihat dalam analisis leksikal terhadap istilah qadar dan takdir yang memiliki berbagai makna seperti takdir, kemuliaan, dan ketentuan. Nah, tafsir ini menunjukkan pemahaman bahwa Mahmud Yunus dalam menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan bahasa yang mendalam. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini bahwa kajian terhadap tafsir yang ada di Indonesia karya Mahmud Yunus menunjukkan bahwa perkembangan tafsir di Indonesia ini tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi tafsir Timur Tengah, melainkan juga faktor dari konteks sosial budaya dan pendidikan lokal. Nah, Mahmud Yunus ini adalah salah satu tokoh penting yang mana dalam sejarah tafsir di Indonesia beliau berhasil menyarikan tafsirnya berbahasa Indonesia yang dapat dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat awam tentunya, terutama bagi pelajar dan kalangan pendidikan. Oke teman-teman, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, and follow. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.